keistimewaan Al-Quran adalah jika Anda membacanya, biarpun Anda tidak faham, Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau omongan orang Anda baca nggak paham, nggak ada hikmah, nggak ada faedah, nggak ada pahala. Termasuk Anda akan mendapatkan pemahaman yang unik. Biarpun bukan faham ayatnya, akan tapi difahamkan hati Anda. Sehingga orang kalau baca Al-Quran serius, biarpun dia tidak faham maknanya, tiba-tiba hatinya faham, keimanan kuat, tahajud rajin dan sebagainya. Itu adalah pemahaman yang Allah berikan langsung ke hatinya karena membaca Al-Quran, diberi ketenangan di dalam batinnya. Nah, kemudian ada pun caranya, bagaimana kalau saya memahami Al-Quran dengan perlahan demi perlahan membaca terjemahannya misalnya, itu sah-sah saja. Tapi intinya membaca Al-Qur'annya itu, membaca Al-Qur'an kemudian merenung. Dan harus diketahui bahwa yang diperintahkan itu merenungi isi-isi Al-Qur'an. Akan tapi untuk memahami Al-Qur'an juga perlu perangkat. Kita hanya sekedar memahami lafaz-lafaznya secara global. Akan tapi makna detailnya itu para ulama. Jadi kalau Anda ingin baca Al-Quran kemudian Anda sedikit ingin tahu tentang maknanya, yang Anda bisa fahami Anda fahami, yang tidak Anda jangan memaksakan diri untuk faham, karena ada sebagian pembahasan penafsiran harus ulama yang menafsiri. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Di samping Anda ini, kalau Anda serius ingin memahami Al-Quran, boleh Anda mencoba membaca terjemahan. Akan tapi yang utama bukan di situ. Tanda ketulusan Anda dalam kerinduan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, Anda akan belajar sama orang yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Kalau Anda hanya mengandalkan Anda, kembali lagi, yang ngerti bahasa Arab pun bisa salah paham kok, karena kurang luasnya pemahamannya. Tapi tetap diizinkan seperti itu, dan itu lebih khusyuk. Ada memang yang ayatnya itu ayat yang nggak mengandung makna yang ganda, nggak mengandung makna yang bakal berbeda pendapat antara orang dengan orang. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Anda bisa baca, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu adalah Maha Tunggal. Semuanya faham. Kan begitu? Atau perintah berbuat baik, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada beberapa makna yang begitu mudah untuk kita fahami. Tapi ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang di dalam memahaminya perlu perangkat penjelasan dari hadis Nabi SAW, kemudian juga pemahaman para sahabat Nabi seperti apa. Itulah namanya menafsiri Al-Quran. Jadi boleh seperti Anda lakukan, Anda mencoba memahami Al-Quran dengan 5 ayat, kemudian Anda baca terjemahannya perlahan, itu sah. Dan itu bentuk tadabbur. Kalau Anda serius, Allah akan berikan pemahaman kepada Anda. Kemudian pertanyaan dalam mana lebih bagus? Saya baca ayat banyak sambil merenung. Tentunya merenung lebih berbobot. Yang penting bukan banyaknya bacaannya, antara tapi durasi Anda dengan Allah itu seberapa banyak. Contoh begini, saya membaca, termasuk sholat ibadah yang lainnya. Ada orang bertanya, saya baca Al-Quran 1 jam tapi dapat 10 lembar. Mana lebih bagus dengan 1 jam tapi kita mendapatkan 5 lembar? Loh, kenapa kok 5 lembar? Karena sama saya sambil merenungi. Tentu yang 5 lembar sambil Anda merenung jauh lebih bagus. Yang penting durasinya. Sekarang yang nggak bener perbanyak 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar, lebih bagus mana? Nah, ya kan? 1 jam 10 lembar, ya, 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar, gini, 1 jam 10 lembar, kan begitu ya, 1 jamnya juga 10 lembar. Dia melakukan membaca 1 jam dapat 10 lembar. Sudah baca Al-Quran, ini kebaikan baca Al-Quran. Kemudian ini 10 lembar saya baca dalam keadaan setengah jam saja, ya beda dong. Berarti Anda ibadahnya cuma setengah jam yang 1 jam dong. Jadi durasinya itu yang penting. Zikir itu adalah Anda dengan Allah. 1000 sholawat setengah jam, 1000 sholawat setengah jam, dengan 500 sholawat 1 jam, ya tentu yang 1 jam, karena Anda dengan Nabi dalam 1 jam. Jadi durasi itu lebih penting. Sekarang kan zikir kan pakai bilangan. Kayaknya kita sudah mulai merubah.
Kalau orang dulu nggak pakai bilangan sah, tasbih dan sebagainya. Cuman ulama dulu lebih seneng dengan pakai waktu. Mulai habis duhur, habis bainal isya'in, antara maghrib dengan isya. Jadi itu lebih nggak buru-buru. Biasanya kalau Anda sudah targetnya bilangan, itu bisa kadang-kadang lebih ngebut sedikit. Ya kan, target saya 5.000 deh, yang penting 5.000. Tapi sekarang dirubah, enggak, saya perlu durasi 2 jam setiap hari saya sholawatan, 1 jam saya sholawatan. Sholawatnya Anda bisa Anda nikmati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang tawaf di sana saya pengen tawaf. Allahumma sholli ala Muhammad, yang dilempari di sana. Allahumma sholli ala Muhammad, yang perang Uhud. Pelan-pelan, tapi durasinya panjang. Jadi waktu yang Anda perlu pentingkan, ya. Jika waktunya sama, boleh Anda boleh merenung dalam 1 jam, separuh baca Al-Qurannya, separuh merenungnya boleh, atau Anda membaca semuanya Al-Quran boleh. Yang penting waktunya lebih banyak dengan Allah, itu jauh lebih bagus tentunya. Wallahu a'lam bishawab.